satu aja cukup. Kemudian ini juga number of digit untuk main hole 1. Nah, untuk main hole prefix ini bebas, mau diganti angka 1, 2, 3, atau misalnya main pun hole bisa ya, terserah namanya. Jadi ini nggak ada pengaruh terhadap perhitungan, tapi nanti harus didefinisikan bahwa misal manifold 1 itu ada 8 segmen tadi, untuk segmen 1 dari main hole berapa ke berapa, nanti kita lihat ya di bagian setting. Nah, untuk ini kita bisa melakukan select upstream, kita select aja tadi jalur pipa pertama main pipes-nya. Ini harus pasti terselect ya per jalur manifoldnya. Oke ya, jadi ini sudah terpilih, ada 7 segmen total ya. Kita renumber. Nah, dia akan otomatis merubah tampaknya seperti ini. Nah, yang bulat ini adalah main hole ya, nanti diisi sebagai main hole. Nah, kemudian harus dipastikan arah panahnya itu akan mengarah ke area downstream atau ke area hilir untuk semua main pipe maupun sub main pipe. Jadi yang merah ini adalah sub main pipe ya, karena dia akan mengalirkan air limbah dari lateral pipe ke main pipe sebagai penampungan utama air limbah dan dialirkan ke discharge-nya nanti gitu. Oke, nah kemudian kalau ini sudah ada ya dari mulai 1, 1, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau nggak muncul di zoom aja nanti muncul ya, karena mungkin terlalu kecil nilainya. Kita coba lihat semuanya. Nah, kemudian kita akan buat pipa baru, jalur pipa yang kedua. Kita klik new manifold. Katakan ini adalah jalur pipa yang kedua atau si sub main pipe yang pertama ya. Select aja kalau memang belum ke select semua. Nah, kemudian kita renumber. Dia akan secara otomatis memberi segmen pada setiap potongan pipanya ya, segmen pipanya. Kita renumber sudah ya. Kemudian jadi saat ini pipa pertama, jalur pipa kedua, kita akan buat lagi jalur pipa ketiga. Nah, kita akan buat di sini 1, 2, 3. Renumber lagi dan seterusnya ya. Dan yang harus dipastikan adalah arah panahnya harus menuju ke downstream ya. Nggak boleh bolak-balik gitu. Kita akan tambah lagi terus sampai semuanya terdefinisikan ya pipanya. Oke, kita akan definisikan lagi manifold kelima. Ya, pastikan semua segmen pada jalurnya terdefinisikan ya, gitu. Kalau misalnya terlewat gimana? Kalau terlewat nanti bisa sih diedit ya, bisa diedit di atribut tabelnya. Oke, jadi ini penampakan keseluruhan ya. Ada 6 jalur pipa yang dibuat, satu main pipe network ya, kemudian dengan 5 sub main pipe ya. Nanti yang sub ini akan nyambung ke lateral-lateral yang akan melayani rumah-rumah di area lokasi proyeknya. Ini kita bisa close. Nah, kemudian kita harus unselect dulu, deselect all layer supaya tidak terselect opsi manapun ya. Kita deselect dulu semua ya, pokoknya unselect aja. Kemudian kita akan ini ya, masuk ke create node layer ya. Jadi tahap 1 tadi kita setting, tahap kedua kita check fields, kemudian kita mendefinisikan jalur pipa, lalu create node layer. Nah, node layer ini adalah kita mendefinisikan titik manhole. Nah, di sini ada beberapa bug memang ya. Kalau kita klik di sini, kita kasih nama aja baru, misalnya noded, karena tadi saya kasih pipette ya, ini saya kasih noded namanya. Nah, saat kita save, nah idealnya semua titik segmen vertex itu terisi manhole, tapi di sini kan dapat dilihat tidak terisi ya. Nah, bagaimana cara supaya dia terisi? Kita cek dulu di sini di atribut tabelnya ya. Nah, ini masih baru. DCID ini adalah tadi ya, nama manhole-nya, prefix manhole, berikut nomor manhole-nya, dan kota TN ini adalah elevasi yang kita bisa dapatkan dari kontur ya yang kita generate sebelumnya. Nah, kalau dilihat di sini kan ini masih berupa baru ada berapa nih, kita lihat ya, baru VIM ini adalah discharge atau final ya, final discharge-nya nanti dari semua jalur ini akan mengalir ke sini. Ada PV1, kita bisa lihat PV1 yang mana? Oh, PV1 ini ya, titik pertama, PV2, PV3, sampai kita dapat PV7 di ujung ya. Bahkan VIM pun belum muncul di sini. Oh, VIM udah di awal ya.
Oke, jadi untuk jalur utama sudah terrecord sebagai jalur pipa. Nah, gimana dengan jalur yang lain? Nah, kita bisa modifikasi. Kita akan edit, kita akan tambahkan node pada jalur ini. Berarti kita akan tambahkan node pada setiap jalur. Nah, supaya posisinya tepat di lokasi ini, kita harus aktifkan dulu snapping, ya. Nah, kita snappingnya di sini layer aja nggak apa-apa. Di sini vertex add segment. Kalau ada yang belum muncul snapping optionnya, silahkan ke project. Di sini ada snapping options, ya. Atau ke view, kemudian toolbar. Di sini ada snapping toolbar. Nah, silakan ya diaktifkan dulu. Baru kita tambah masing-masing. Nanti kasih nama sesuai dengan yang tadi supaya gampang kita mengidentifikasi. Misal terakhir tadi adalah di atribut PV7. Kita akan buat di sini PV8. Ya, PV8. Terus di sini kita buat lagi PV9. Di sini kita buat PV10 ya. Dan seterusnya sampai semua hole yang kosong terisi. Di sini saya akan buat PV11. Ya, semakin banyak vertex yang tidak terisi main hole tadi, ya berarti kita harus isi manual. Nah, nanti kalau kita cek di atribut tabelnya, ini udah pasti akan ada 25 ya. 25. Kita save aja dulu ya. Terus kita lihat di sini, kita cek di sini akan menjadi banyak ya, sampai PV25 nih kalau kita urutkan. Nah, kemudian setelah itu kita harus isi dulu nih elevasi dari setiap titik ya. Gimana cara mengisinya? Nah, kita harus munculkan layer kontur ya, yang telah kita buat nih. Saya udah ada layer kontur yang telah di-generate sebelumnya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, supaya tidak menghalangi pandangan, kita setting aja di sini opacity-nya kita bikin 20. Yang penting kelihatan ya, kelihatan ininya garisnya, titiknya di mana, ada di garis mana. Kemudian jangan lupa dimunculkan juga labelnya agar kita bisa melihat oke ya, kita bisa melihat elevasi di lokasi tersebut gitu. Nah, kita akan masukkan kita akan masukkan elevasinya di sini. Kalau kita lihat nih VIM ya, VIM itu kan titik ini nih. Nah, kita akan lihat ini VIM ini ada di berapa elevasinya. Lihat di kontur, 14. Ya udah, kita akan input di sini 14 ya. Kemudian PV1, PV1 di ujung sana nih. PV1 tuh di ujung sini nih. Nih PV1 kita bisa lihat. PV1 ini ya. Kita lihat ini ada di elevasi berapa. Nah, di sini kan 19, di sini 19,5. Berarti ini di antara itu ya. Kita anggap misalnya 19,1 ya.